Perencanaan produk lilin aromaterapi lavender. Untuk manfaatnya yaitu dapat menenangkan dan mengurangi stres, membantu tidur lebih nyenyak, kemudian meningkatkan mood serta dapat mengurangi kecemasan, dan membantu fokus serta konsentrasi, dan mengurangi migrain, dan juga menjaga kesehatan pernafasan. Selanjutnya, alasan pemilihan ide usaha ini yaitu ketika tingkat stres yang tinggi dalam kehidupan modern ini membuat banyak orang mencari cara untuk relaksasi ya pastinya. Kemudian lilin aromaterapi juga terutama dengan wangi lavender dikenal efektif dalam mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Serta permintaan lilin aromaterapi juga meningkat terutama di kalangan pekerja, mahasiswa, serta pecinta self-care. Untuk target pasarnya usia 18-40 tahunan lah, terutama pekerja, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Kemudian perkotaan dan daerah dengan gaya hidup yang sibuk, dan orang yang mencari relaksasi atau peduli dengan kesehatan mentalnya, yaitu dengan menyukai produk yang berbasis alami. Selanjutnya yaitu daya saing bisnis lilin aromaterapi di Indonesia berada pada tingkat sedang. Meskipun terdapat peluang signifikan seperti peningkatan minat masyarakat terhadap produk alami dan organik, serta kesadaran akan pentingnya kesejahteraan fisik dan mental, industri ini juga menghadapi tantangan. Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan meliputi distribusi yang masih terbatas dan kesadaran merek yang perlu ditingkatkan. Namun, dengan inovasi produk dan strategi pemasaran yang tepat, seperti yang ditunjukkan oleh Jakarta Candle yang berhasil menembus pasar internasional dengan omset mencapai 700 juta per tahun, potensi untuk meningkatkan daya saing tetap terbuka lebar. Selanjutnya yaitu keunggulan produk. Yang pertama, aroma lavender alami, yaitu menggunakan minyak esensial lavender murni untuk efek relaksasi maksimal. Dan yang kedua, bahan ramah lingkungan, yaitu lilin berbasis soy wax yang lebih sehat dan bebas racun. Dan yang ketiga yaitu desain elegan dan minimalis, yaitu cocok untuk dekorasi ruangan. Dan yang keempat yaitu tahan lama, durasi bakar lebih panjang dibanding lilin biasa. Dan yang terakhir yaitu kemasan ramah lingkungan menggunakan jar kaca yang bisa didaur ulang. Nah, untuk salinan distribusi kita, jalur penjualan langsung atau direct selling, yaitu dari media sosial, promosi, dan dengan penjualan langsung melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan juga WhatsApp. Nah, marketplace-nya yaitu menjual produk di Shopee, Tokopedia, Lazada, atau TikTok Shop untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, selain kedua hal tersebut, untuk memulainya dengan melakukan promosi secara langsung di lingkungan sekitar kita. Keunikan produk yang kita gunakan yaitu inovasi bahan kita sendiri menggunakan bahan herbal campuran soy wax dengan coconut wax yang menghasilkan produk kita lebih awet dan juga membakar lebih bersih. Nah, konsep aroma yang kita gunakan, yang pertama ada untuk scale layering-nya itu kita menggunakan lavender dan juga chamomile yang menghasilkan relaksasi maksimal, cocok untuk tidur nyenyak. Nah, yang kedua ada lavender plus citrus atau jeruk atau lemon ya, biasanya itu perpaduan menenangkan dan juga menyegarkan. Beberapa aspek berbeda antara brand kami dan brand lilin yang umum di pasaran. Yang pertama, dari segi kinerja, lilin kami menggunakan teknik skin layering yang mana ini membuat aromanya lebih kompleks dan tahan lama. Kami juga memakai kombinasi soy wax dan coconut wax yang selain lebih stabil juga tidak menghasilkan asap hitam. Ini membuatnya lebih ramah lingkungan dibandingkan lilin lain yang umumnya hanya menggunakan satu jenis wax dan kadang masih menghasilkan asap. Kemudian dari segi kualitas, kami hanya menggunakan minyak esensial murni tanpa tambahan bahan sintetis. Selain itu, kami kemas dalam gelas kaca mini premium yang estetik dan bisa dijadikan dekorasi juga. Dan untuk ketahanannya, kombinasi wax alami kami membuat lilin menyala lebih lama, meleleh lebih merata dan tidak cepat berlubang di tengah. Aromanya juga tetap kuat sampai lilin benar-benar habis. Dan terakhir, dari sisi promosi yang kita rencanakan yaitu kami fokus pada konten yang edukatif dan estetik. Jadi tidak hanya menjual produk tapi juga memberi nilai tambahan bagi para pembeli pelanggan kami. Kami juga menyediakan promo awal sebagai daya tarik. Sementara itu, brand lain umumnya itu masih pakai fragrance, oil sintetis, kemasan standar, dan promosi mereka cenderung konvensional. Hanya mengandalkan marketplace, itu sebabnya kami percaya brand kami punya nilai yang lebih di berbagai aspek penting. Selanjutnya yaitu keuangan, rincian modal usaha yang dibutuhkan, alokasi penggunaan anggaran, serta prediksi perkembangan usaha dalam bentuk. Yang pertama, tahap awal. Nah, komponen yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bahan baku.
yang meliputi lilin kedelai, minyak lavender, pewarna alami. Biayanya itu sekitar 500.000. Nah, selanjutnya wadah kaca daur ulang dan tutupnya itu 300.000. Selanjutnya alat produksi seperti kompor, listrik, cetakan, sendok takar itu biayanya 800.000. Kemasan dan label produk biayanya 200.000. Promosi awal meliputi desain, konten, iklan di IG itu biayanya 300.000. Biaya tak terduga kita membuatnya 200.000. Total modal awal, jadi semuanya totalnya 2.300.000. Selanjutnya proyeksi pendapatan awal dalam 1 bulan. Yang pertama ada target penjualan, yaitu targetnya 50 lilin, per lilinnya itu 25.000, jadi dikali 50 sama dengan 1.250.000. Yang kedua biaya produksi per unit, ini ada 12.000 dikali 50, jadi 600.000. Laba kotor 1.250.000 dikurangi 600.000 sama dengan 650.000. Laba bersih itu setelah dikurangi promosi dan operasional sebesar 350.000. Nah, ini perhitungan HPP per lilin. Total biaya bahan sama biaya overhead itu berarti 8.500 ditambah 3.000. Jadi totalnya 11.500. Penentuan harga jual sama dengan HPP dikali 1 ditambah presentase keuangan. HPP per lilin itu 25.000, keuntungannya 10% sama dengan 0,1. Nah, harga jual sama dengan 11.500 dikali 1 ditambah 0,1. Jadi sama dengan 11.500 dikali 1,1 sama dengan 12.650. Jadi itu 12.650, kita buatnya 13.000 per pieces. Next, selanjutnya yang kedua tahap bertumbuh. Di tahap ini penjualan ditargetkan meningkat menjadi 100 sampai 150 lilin per bulannya melalui promosi dan reseller. Yang pertama, perkiraan pendapatan bulanan itu 150 lilin dikali 25.000, kan harganya 25.000, berarti sama dengan 3.750.000. Nah, biaya produksinya 150 lilin dikali 12.000 sama dengan 1.800.000. Biaya operasionalnya dan promosi lanjutan itu 500.000. Laba bersih bulanan itu 1.450.000. Nah, arus kas positif ini dengan laba bersih yang meningkat, sebagian keuntungan akan digunakan untuk yang pertama pengembangan varian aroma baru, misal kayak aroma kayu manis, melati, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua penambahan alat produksi, dan yang ketiga peningkatan kemasan, branding premium.